Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadatsal mukarramin wabil khusus DKM Masjid Baitur Ridwan dan seluruh pengurus, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada hari ini tentunya berkat rahmat, izin, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperkenankan kembali, dipertemukan kembali dalam satu situasi, yakni kajian ba'da zuhur yang jadwal saya jatuh setiap Kamis minggu ketiga setiap bulan. Salawat iringan salam senantiasa tercurah limpah kehariban Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tercurah limpah kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, wabil khusus jamaah Masjid Nurul Baitur Ridwan yang hari ini berada di masjid ini, yang sedang mengikuti kajian-kajian Islam. Insya Allah di akhirat nanti kita bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, saya sering katakan bahwa hidup ini simpel, waktu itu cepat. Kita sudah masuk bulan Rajab, kalau tidak salah minggu terakhir. Jumat besok sudah akhir Rajab. Kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana. Kita berharap di bulan Rajab ini ada keberkahan, kemudian sampai pada bulan Sya'ban, dan sampai bulan satu bulan yang paling agung yang kita nanti-nantikan, yakni bulan suci Ramadan. Enggak ada yang jamin hari ini Bapak, Ibu, kita, saya sampai ke Ramadan, enggak ada yang jamin. Cuma Allah yang tahu. Seperti apa situasi di rumah hari ini, besok seperti apa, kita enggak tahu, tapi Allah tahu. Pak Arifin sedang duduk, Pak Hari sedang duduk, 10 menit kemudian apa yang terjadi pada diri beliau berdua, beliau nanti ada di mana, sedang apa, kemudian makan apa, beliau nggak akan tahu, tapi Allah sudah tahu. Hari ini kita duduk di sini, setelah dari kajian ini kita ada di mana, nanti apa yang kita lakukan belum tentu sama apa yang kita inginkan, karena Allah Maha mengetahui. Namun mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh karena itu, yuk kita manfaatkan hidup ini Bapak Ibu. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi sedarurat apapun, jangan tinggalkan kajian Islam, jangan tinggalkan ta'lim, jangan tinggalkan pengajian. Saya pribadi, maaf, tahaddusan bin ni'mah, masih keliling ngaji, ada 13 kitab yang dikaji sampai hari ini, yang alhamdulillah belum selesai. Ada yang 1/4, 1/3, 1/2, ada juga 1/10-nya. Jadi ngaji dan ngaji, terus ngaji. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah akulturasi ruwahan dalam pandangan Islam. Bapak Ibu, Islam di Indonesia itu antik, unik, nyentrik. Islamnya beda dengan negara lain. Karena Islam kita itu budayanya merupakan proses akulturasi, percampuran antara budaya Hindu-Buddha. Budayanya loh ya, bukan ajaran Islamnya. Budayanya. Sehingga nanti di Pulau Jawa ini muncul
beraneka ragam budaya yang seolah-olah itu ajaran agama padahal budaya. Tapi di dalamnya ada nilai-nilai agama itu. Contoh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik umatku adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Terus bacanya di mana Ustaz? Ya mau baca di atas kuburan kek? Baca di rumah, di musola, di tempat-tempat yang sepantasnya untuk baca Quran, silakan Quran dibaca gitu loh. Enggak mesti di dalam masjid. Jadi medianya yang berbeda, tapi tetap substansinya adalah Al-Quran yang kita baca. Nah, hari ini kita akan mencoba sejarah ruwahan. Nih, saya ditanya kemarin sama Pak Arifin, Ustadz, apa temanya? Yuk kita bahas sedikit, keluar ke tema sejarah budaya akulturasi di Indonesia. Bapak Ibu, nggak lama lagi kita ngadakan ruwahan. Ya, rajaban ruwahan, munggahan, selamatan, sekatenan, ya kan banyak di kita itu. Nah, ruwah itu asal katanya arwah. Arwah Pak Arifin. Ruh, arwah. Ruh satu, kalau arwah ya banyak. Arwah jadi ruwah. Ditambaan jadi ruwahan. Nah, tradisi ini berlaku dari semenjak Sultan Hamengkubuwono pertama di Indonesia. Kemudian diadaptasi masuk ke dalam ajaran agama Islam, kebudayaan Islam. Jadilah ruwahan. Ngapain ruwahan? Yang mengumpulkan orang, baik di musola, di masjid, di langgar, di mana aja, mereka kumpul, bawa makan, bawa minuman, kemudian berdoa sama-sama. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di Islam itu cakep, Bu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu ruwahan, Pak. Nah, kata ruh di dalam Al-Quran itu diulang-ulang 21 kali. Ruh dengan jamaknya arwah. Nah, kata arwah, kata ruh berasal dari ar-riyah, ru'ah. Ar-riyah artinya angin, udara. Udara itu bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita pegang dan nggak bisa kita lihat. Juga ruh demikian. Ar-royah. Nah, Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan ar-ruh al-qadriyah al-qadratullah. Qadratullah al-qadariyah. Atau ar-ruh al-qadariyah al-ilahiyah. Kata beliau, ruh itu kekuasaan Tuhan dan ranah Allah. Manusia nggak berhak. Makanya ketika Nabi ditanya, saudara, sama salah seorang umat beliau, salah seorang manusia, ya Muhammad, kalau kau benar-benar seorang nabi, seorang rasul yang katanya hebat, aku mau tanya sama kamu. Tanya apa? Tanya di mana letaknya ruh? Ya, Nabi bingung, saudara. Bingung, Bu. Ruh letaknya di mana? Bu, letak ruh di mana, Bu? Udah jangan melotot. Kalau nggak tahu diem aja. Saya takut. Turun ayat. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Dijawab sama Allah. Hei Muhammad, bilang tuh sama orang yang tadi. Kalau dia tanya tentang ruh, bilang sama yang nanya kamu, ruh urusan saya, ruh urusan gue, ruh urusan Tuhan. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Tidak kuberi manusia ilmu pengetahuan tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit. Makanya ada orang indigo bisa tahu membaca. Iya bener. Dan itu kelebihan Allah berikan. Makanya ruh itu ada levelnya, ada 3 level ruh. Ruh bertingkat nih, Pak Arifin. Ruh bertingkat. Yang pertama al-mutajarridah. Yang kedua al-mutafarriqah. Yang ketiga al-mutasyarrifah. Apa itu al-mutajarridah? Al-mutajarridah adalah orang yang masih hidup kayak kita nih, masih hidup semua. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia.
Kita ini mutajarrid semuanya. Kan Bapak sering baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, buat ibu saya Al-Fatihah. Kan itu mutajarrid. Anda menyampaikan doa kepada ruh. Dan Anda yakin kita berdialog dengan ruh tadi. Ruh tadi menjawab. Cuman memang ada sekat, kita nggak bisa tahu. Mutajarridah. Adakah orang-orang yang Allah diberikan mutajarridah kemampuan? Banyak. Satu contoh Gus Dur lah presiden kita. Maaf, ketika saya dulu pernah menjadi salah satu tim sukses gubernur DKI, saya nggak sebut namanya. Kita disuruh ziarah sama Gus Dur. Gus Dur menunjuk di Jakarta ini ada 11 makam waliullah berdasarkan isyarah Gus Dur. Gus Dur nggak pernah datang ke situ, cuman bilang, tolong ada makam wali, sono 1, 2, 3, 4, 11, silakan Anda datang. Isyarah. Kok Gus Dur tahu? Mutajarridah. Orang yang ruhnya diberikan kemampuan untuk mampu berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Dan saya jalan waktu itu. Cuma sampai 7. 4 lagi nggak sanggup. Karena sudah jam 11 malam. Akhirnya udah kita pulang. Nah, yang menarik saudara, ada sebuah makam waliullah di daerah Marunda. Di belakang Masjid Al-A'lam. Gus Dur bilang saat itu, di sana ada makam wali, sebelahnya itu ada kamar mandi kecil, toilet, ada pohon besar yang sudah tumbang. Gus Dur udah pernah ke sana, Pak. Bu. Disamperin ke sana. Betul. Sekitar 100 sekian ratus meter di belakang Masjid Al-A'lam Marunda itu ada sebuah tempat pemandian, toilet kecil, kemudian ada pohon yang sudah tua, sudah tumbang. Ternyata di bawah tumbangan pohon tadi terpendam makam seorang waliullah, saudara. Dan itu bisa tahu karena isyarah Gus Dur, karena mutajarridah, orang yang punya kemampuan berdialog dengan mereka. Kita datang ke sana, mereka percaya, apa makam? Ini WC, toilet, ini kotoran. Iya, kata Gus Dur. Mana tahu Gus Dur? Maaf, pura-pura tahu, matanya aja buta, merep. Na'udzubillah, orang sombong banget ya. Akhirnya apa? Didatangi oleh Gus Dur. Makanya ala-ala itu kan dipagar, Pak, dikasih tembok ya untuk mengurangi abrasi air laut, gerusan air laut, makanya dipagar. Semenjak Gus Dur datang ke sana, wah itu betul orang-orang yang mukasyafah, yang mata batinnya tajam, yang sudah mutajarrid, itu melihat itu ada makam waliullah betul. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai hari ini 24 jam itu tempat ramai, yang tadinya sepi, sepanjang jalan menuju makam itu ramai luar biasa. Berdirilah warung-warung kecil, ada warung kopi, warung es, ada warung nasi, warung padang. Yang jagainya ada anak gadis, ada ibu-ibu, ada juga iya tahu janda lagi aja dah. Udah kalau ngaji nggak ada janda kayaknya kurang sih banget. Janda memang terdepan gitu. Indigo ini. Apa sih kata indigo? Janda tahu indigo ya. Badan tinggi tapi bego gitu. Ya kagak. Indigo badan tinggi tapi bego. Jangan. Urusan janda jagonya nih. Ini mutajarridah, Pak. Kau Ustaz? Enggak. Fakta guru spiritual saya juga sama. Ustaz, nanti ziarah kemana? Bah, ke Syekh Makam Abdul Jabbar di Gunung Haruman di daerah Garut. Ya bah, siap. Jam berapa kita berangkat di Jakarta? Jam ba'da Isya. Sampai sana nanti kita subuh. Nggak sampai subuh lah, malam. Sampai pagi ke rumahnya dulu. Kita jam 9 tuh ziarah ke makam itu, ke makam Syekh. Sampai makam, orangnya nggak ada. Kalau kita kan nggak tahu, Pak. Kita ini ziarah aja datang ke kuburan kosong tuh barangkali. Nah, Gus Dur ketika bersama rombongan presiden, waktu itu pengawal pas pampres, ziarah ke Sunan Makam Kalijaga, dia sampai sekitar 100 meter dari makam, dia balik badan. Kenapa Pak Presiden? Gus, orangnya nggak ada, sedang pergi. Yuk balik lagi ke mobil. Pak Hari mana tahu? Kalau itu ada orang apa enggak? Pak Hari ini mana tahu? Saya apa lagi? Tapi orang-orang yang sudah mutajarrid, sudah mukasyafah, batinnya sudah menembus alam ruh, itu oleh Allah diberikan keistimewaan. Orangnya nggak ada, pulang. Dan kita juga termasuk orang-orang yang menganut al-mutajarridah.
Makanya kita sering roahan, baca doa, kirim Fatihah, iya kan? Masuk kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, iya kan? Yaghfir lanakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Wahai ahli kubur, salam sejahtera buat kalian. Semoga kalian selamat di alam sana dan tunggu kami juga akan kembali sama seperti penyusul kalian. Mereka jawab nggak? Jawab. Cuman disekap oleh Allah. Kita bukan mutajarrid, bukan mukasyaf yang bisa mabudal dengan ruh, disekap oleh Allah. Salam kita dijawab, waalaikumsalam. Tapi kita nggak mendengar, cukup, selesai udah. Dan Anda harus yakin itu dijawab. Dan mutajarridah. Yang kedua, mutafarriqah. Orang hidup, kayak kita masih hidup, itu diberi kemampuan berdialog dengan ruh bayi yang masih ada di kandungan. Kan bapak juga dulu sama kayak orang gila waktu pertama lagi istrinya hamil. Ingat nggak? Begitu hamil 4 bulan, dede, ini ayah. Kayak orang PA ngomong, dijawab kagak moroknya. Kan begitu ya? Iya kan, saking girangnya kan? Dede mau minta apa nanti kalau lahir? Nih papa udah nabung duit nih buat dede lahiran ya. Saya demen tuh begitu ditanya, orang yang jawab, dede minta apa? Minta Pajero Sport, mampus dah lu. Mampus dah lu, biarin aja. Cariin dah tuh. Untung orang kagak jawab, ya kan? Bisa kan berdialog? Bisa. Kita nih juga mutafarriqah. Makanya ibu-ibu yang hamil tuh, yang lagi hamil, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyak baca sholawat, perbanyak zikir. Kenapa? Bayi yang ada di kandungan kita itu, dia merespon. Ada koneksitas ke sana, Pak. Ngedenger tuh. Mutafarriqah. Tapi orang yang punya kalian khusus, dia langsung bisa bicara, kamu ngapain di situ? Itu yang mutafarriqah. Yang ketiga, mutasyarrifah. Orang hidup dengan orang hidup, ilmu telepati. Kayak saya kemarin sama Pak Haji Arifin telepati saya loh. Pak Ustadz nanti besok isi kajian di mana jam sekian ya. Tele itu. Telepon. Pakai handphone ya soalnya. Bukan telepati, tapi telepon. Ada orang yang mutasyarrifah, orang hidup dengan orang hidup berdialog jarak jauh dengan ruhnya. Ada ilmunya, ada. Bisa dipelajari, bisa, asal kuat. Asal kuat. Maaf, saya punya guru spiritual itu punya ilmu pecah raga. Kan di sekolah itu bab TV ya, seperti kan ruhnya keluar tuh ya, seret. Ya kan? Itu ilmunya ada, Pak. Itu pecah raga, ilmunya ada. Yang dibaca apa? Surah Al-Jinni. Surat Al-Jin. Karena nanti memang dibantu oleh jin. Tapi dengan catatan ketika membaca surat Jin, jangan satu huruf pun salah. Salah berisiko fatal. Kalau mau belajar silakan. Jadi kalau nanti di sini, aduh gue pulang ngeliat rumah nih, ruhnya di rumah tuh, ya kan? Lihat, udah aman, balik lagi. Cuman jangan iseng, lagi duduk, dia dipindahin ke kolam kamar mandi, itu ruhnya jasad gue kemana nih? Udah nggak balik lagi dia. Nah, ada yang begitu tuh, temennya guru saya katanya. Kata dianya, tolong saya jangan diganggu. Rupanya sedang melakukan ilmu pecah raga gitu kan. Sedang jalan-jalan, ternyata kembali udah nggak ada. Sampai hari ini, istrinya sering bikin makanan, masak, mencuci pakaiannya. Karena dianggapnya masih ada suaminya. Padahal udah meninggal, udah dikubur. Ini bahaya, Pak. Kalau kurang-kurang iman ini. Ya terlepas percaya nggak silahkan. Tapi Allah memberikan kelebihan kepada manusia. Nah, cuman bahayanya, ruh ini oleh kita dipelintir. Oleh para sutradara film dijadikan komoditi. Ruh itu identik dengan serem. Ruh itu apa gitu loh. Serem, kuntilanak, bebegik gitu. Itu jangan. Malam Jumat itu serem, identik dengan kembang. Malam Jumat itu menyan. Malam Jumat itu padahal nggak demikian. Katanya malam Jumat serem. Katanya malam Jumat kuntilanak. Nyatanya pagi-pagi pada basah ya, habis berat kuntilanak ya malam ya. Habis betoktak sama kuntilanak, ibu-ibu nyengir aja lihat no. Malam Jumat serem, pagi-pagi pada lepek lah, apa urusannya malam Jumat? Indigo itu. Aduh, indigo beneran itu. Nah, terus apa tuh ruwahan? Ya tadi, ruwahan itu membacakan doa buat orang yang sudah meninggal. Nah, tarik kesimpulannya Bapak Ibu,
agar ruh kita ini punya kemampuan linui, maka ruh harus diberi makan, diberi asupan gizi. Gizinya apa? Gizinya sholat, zikir, puasa, tirakat, berprasangka baik, dilatih ruh kita. Makanya wajar orang-orang lu itu bisa, ya, wali-wali Allah sekarang tuh bisa. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tingkatan-tingkatan ruh yang ada dalam tubuh kita. Ruh itu bisa dilatih, ruh itu bisa diasupi gizi yang bagus, dan pada tingkat level yang lebih tinggi, ruh itu bisa diberikan kemampuan oleh Allah. Contoh yang anak-anak indigo, itu betul, memang oleh Allah diberikan kemampuan. Tapi sebatas itu aja udah, nggak lebih. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Nggak aku beri ilmu banyak manusia tentang ruh, kecuali sedikit saja. Baik ibu sekalian, mohon maaf lah ini mati. Mohon maaf, kurang sehat badannya nih. Ya indigo ini, gara-gara nih kayaknya di kontak batin saya dikerjain sama anak indigo ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja barang kajian kita, walaupun sedikit, paling tidak kita memahami tentang makna ruh. Tubuh kita itu ada ruh, Bu. Ruh ini akan berpisah nanti. Pada saat kapan? Pada saat syakaratul maut. Makanya sering doa, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa, Bu. Ya Allah, mudahkan sabut ruh ini. Wal afwa indal hisab, dipermudah ketika hisab Allah nanti. Ada ruh, Bu. Ketika ruh berpisah ya udah. Orang kalau udah meninggal bukan disebut ruh. Saya meninggal ke rumah, mana Ustadz Suherman? Nggak bakalan. Mana jenazahnya? Mana mayatnya? Bakal sebut nama, Bu. Ruh udah nggak ada. Orang kita tuh, yuk kita jaga ruh kita dengan diberikan asupan-asupan gizi yang terbaik agar ruh kita sesuai beriring silangan jasad kita, maka disebutlah sehat jasmani rohani. Bagaimana caranya? Ya tadi latih sholat, diasup gizi, mengaji kajian zuhur, kemudian istighfar, kemudian baca Quran, kemudian infak sodako. Inilah hal-hal yang bisa memperbaiki kinerja fisik dan ruh kita, sehingga ruh ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak sekalian, itu saja barangkali yang ngaji nggak usah lama-lama ya, walaupun sedikit sudah menggugurkan kewajiban duduk di majlis ta'lim. Insya Allah itu pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Demikian barangkali, kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan dan kebodohan saya. Apa yang saya sampaikan benar datang dari Allah, kurang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Ibu ada yang bertanya? Ibu ada? Bisa tahu gitu ya. Ya baik. Kali ini ranah ilmu gaib, kayaknya agak gaib juga, agak susah ya. Tapi nggak apa-apa, minimal tahu hari ini tentang bagaimana tingkatan-tingkatan ruh yang mana Allah memberikan kemampuan kepada orang-orang yang memang Allah inginkan seperti itu. Baiklah, saudara sekalian, cukup sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.